Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, zumratul mukminin rahimakumullah. Pada saat ini kita patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana artinya barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai al-yaumul awwalul ladzi yabda'u bihil iftaru lis-sha'imin. Yang mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana di dalam kamus Al-Ma'ani tadi, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Tetapi juga secara konseptual bermakna kembali suci, seperti kita baru terlahir di dunia. Makna secara konseptual tersebut yakni kembali suci. Secara budaya telah diterima umat Islam
Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Namun demikian perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena hanya menyangkut hablum minallah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi karena hal ini menyangkut hablum minan nas. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali suci seperti ketika baru terlahir ke dunia, apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan. Tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan segera mungkin tanpa menunggu berakhirnya Ramadan. Jadi maksudnya jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal kita masih memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada fitrah atau suci. Hal ini yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam, yang mana di negara Indonesia dikenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja baik karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan permusuhan. Ma'asyiral muslimin, zumratal mukminin rahimakumullah. Datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali kepada kesucian sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu bagaimana kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali pada kesucian ini, kembali kepada keadaan suci ini? Setidaknya ada dua. Yang pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama Ramadan. Dalam kaitan ini Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani mengingatkan salah satu dari ke-10 amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya yang berjudul Nihaya Al-Zain fil Irsyad Al-Mubtadi'in, yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amaliyah sunnah di bulan Ramadan seperti amaliyah memperbanyak sedekah, memperbanyak salat sunnah qobliyah dan ba'diyah, salat tahajud di malam harinya, memperbanyak iktikaf di masjid atau di musholla, menghatamkan Al-Quran dan lain sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itu sejalan dengan makna Syawal yang secara etimologis berasal dari kata syala yang berarti irtifa', yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan banyak ibadah persis sama dengan apa yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seperti itu. Misalnya menghafalkan Al-Quran, menjauhi hawa nafsu untuk maksiat, melaksanakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal dan sebagainya. Bulan Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan, di mana umat Islam digembleng selama sebulan penuh agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, zumratal mukminin rahimakumullah. Yang kedua, menjaga amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan baik sebelum atau selama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, habis semua amal kebaikan kita. Salah satu penyebab habisnya kebaikan atau pahala ibadah kita adalah menzalimi sesama atau menzalimi orang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW
bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal adadruna mal muflis. Kata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang mengalami kebangkrutan amal? Kemudian para sahabat bertanya dan menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ya Rasulullah ialah mereka yang tiada mempunyai uang dan tiada pula mempunyai harta benda. Faqala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana artinya para hadirin yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari salat, puasa, zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salah itu diberikan pahala amal baik, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalah itu dan diberikan kepadanya. Sesudah itu mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain itu akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, zumratul mukminin rahimakumullah. Hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama, karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan menzalimi sesama manusia. Alasannya adalah kezaliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama. Secara agama, yakni ludesnya amal-amal kebaikan kita yang telah kita kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah amal-amal baik kita, rawatlah dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah sia-sia. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita harus mengendalikan diri kita, mengendalikan emosi kita, sehingga dengan cara itulah orang lain bisa selamat. Seperti kita menahan tidak menyakiti hati orang lain, tidak menghujat orang lain, tidak memaki-makinya, tidak memfitnah orang lain, dan tidak menuduh tanpa bukti, tidak mengambil hak seperti mencuri atau korupsi, dan juga tidak menyakiti secara fisik dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada hari ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah keluar dari bulan Ramadan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi saya pribadi. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di bulan Syawal ini kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari-Mu ya Allah, sehingga hal yang kurang baik
amal-amal yang kurang bagus seperti yang tadi kami sampaikan benar-benar dapat kita hindari bersama. Amin. Dan juga ya Allah, semoga Engkau senantiasa selalu memberikan kita semua kemudahan-kemudahan, kaki-kaki kita menuju majelis-majelis-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa melangkahkan kaki-kaki kita ini menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kemudahan untuk beribadah, melaksanakan amal ketaatan, amal soleh-soleha. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan sehingga akhirnya kita semua kelak ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat kaum saleh-saleh. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menggugah kita untuk selalu beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di tempat yang mulia ini, di majelis yang penuh dengan barakah ini, Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan inayahnya, selalu memberikan kita mudah untuk memaafkan, mudah untuk memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر آمين. اللهم اغفر آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحدثين والموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين
وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selesai sholat Id. Ini sama Agung, sama Aldrian, ini tinggi sekali. Mana mamanya sana Mas Dia? Ini tadi kita sholat Id di Masjid Al-Hijrah. Al-Hijrah ini ada di Borobudur Agung Barat. Ya, ini relatif. Banyak nih. Dulu Agung udah tinggi, Alden lebih tinggi lagi. Full badan. Jadi sholatnya kayak di taman bunga ya, sholatnya. Di mana Lili Cacen Eldian? Ini. Mana? Kayak di taman bunga ini sholatnya. Nih keluarga besar ini, ada Lili, Caca, namanya Agung, Adrian. Setelah sholat Id di masjid apa tadi Kong? Masjid Al-Hijrah Rungkut. Ulangi, Borobudur Agung. Borobudur Agung. Iya, Borobudur Agung Barat, Malang, Jawa Timur. Ini kita di perumahan. Minal aidin wal faizin. Hati-hati batin. Nah, komplek perumahan Borobudur Agung, Borobudur Agung Barat. Bersama Lili, Caca. Channelnya apa Lili? Jangan lupa mampir channelnya. Hah? Apa? Rea Miraliana, channelnya Rea Miraliana. Caca? Apa channelnya? Nggak ada. Ya, mampir ya Rea Miraliana, Rea Mitaliana juga. Mampir ke channelnya.
Jangan lupa subscribe, like, komen. Inilah perumahannya Borobudur Agung Barat. Berbatin. Ini siapa ini? Rumah-rumahnya hiasi penuh dengan taman-taman Borobudur Agung. Ya, demikian liputan kita untuk sholat Id Syawal 1 Syawal 1443 Hijrah di tempat Morotuo Borobudur Agung Barat, Kota Malang. Semoga semua sehat dan juga barokah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa kita mendoakan agar semuanya mendapat rezeki yang barokah dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh secepatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.